untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan Jembatan Geladak Perak, Kabupaten Lumajang dari sisi Malang, Jawa Timur. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dedi Prasetyo. Dedi, bagaimana kondisi Jembatan Geladak Perak dari sisi Malang saat ini? Dedi? Oh maaf, maksud kami adalah rekan Hernawan. Selamat siang Hernawan, bagaimana kondisi Jembatan Geladak Perak hingga saat ini dari sisi Malang? Hernawan? Ya, Ya, bisa Anda gambarkan bagaimana posisi dari Jembatan Geladak Perak, terutama dari sisi Malang yang saat ini Anda berada? saya dari sisi Jember ini. Oke, Ya, bisa saya laporkan dulu kondisi jembatan Geladak Perak dari sisi Kecamatan Candipuro Lumajang. Eh, untuk pantauan kami belum bisa masuk ke lokasi karena adanya penyekatan atau portal yang dilakukan oleh petugas. Petugas melakukan penyekatan ini karena antisipasi keamanan bagi warga maupun para pejabat-pejabat dan rombongan Presiden Joko Widodo. Nah, adanya pembatasan pengunjung, yakni hanya 7 mobil dari rombongan Joko Widodo, juga diberlakukan kepada sejumlah awak media dan juga warga di sekitar lokasi. Memang diketahui kondisi memang masih belum dapat diperkirakan karena dikhawatirkan terjadi bencana yang datang secara tiba-tiba, Juno. ya bisa Anda gambarkan bagaimana situasi pengamanan hingga saat ini, terutama di sekitaran jembatan yang juga terputus saat ini? Ya, bisa saya laporkan pengamanan di sekitar jembatan kurang lebih 1 kilometer sebelum jembatan dimulai sejak pagi tadi. Jadi seluruh aktivitas warga yang hendak menuju Geladak Perak tersebut dilarang masuk. Bahkan sejumlah warga yang memang rumahnya di sekitar kawasan 1 kilometer ini dilakukan pembatasan aktivitas. Jadi setelah melakukan aktivitas di rumahnya, memang harus disarankan untuk keluar dari rumah dan menjauhi radius 1 kilometer itu, Juno. Ya Hernawan, ini juga ada hal penting terkait dengan arus lalu lintas, baik juga warga yang akan melakukan mobilitas dan juga bantuan ataupun distribusi bantuan yang saat ini terputus. Lalu bagaimana upaya pengalihan arus lalu lintas tersebut? Sejauh ini dari pengamatan kami memang jalur ini satu-satunya, tapi untuk aktivitas lalu lintas cenderung tidak ada. Artinya warga sudah banyak diungsikan ke tempat yang lebih aman karena memang Desa Sumberwulu itu sudah memasuki zona kuning, artinya sangat rawan terjadi abu vulkanik. Ya, untuk saat ini bagaimana upaya pendistribusian, hanya melalui udara ataupun ada jalur alternatif bagi warga untuk mendapatkan pasokan bantuan? Ya, saya sampaikan bahwa untuk jalur distribusi lancar, karena memang posko utama yang berada di lapangan Sumberwulu masih bisa dikatakan aman dari sebaran abu vulkanik. Jadi sejauh ini untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan obat-obatan masih bisa terlayani dengan baik kepada para pengungsi. Ya Hernawan, bisa Anda gambarkan di belakang Anda ini seperti apa? Itu tampak banyak kendaraan berhenti atau ini adapun wilayah pengamanan yang telah dilakukan oleh aparat gabungan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang bisa memasuki ke kawasan Geladak Kembar adalah maksimal 7 mobil dan rombongannya itu pun dibatasi. Dan nampak di belakang saya adalah deretan mobil-mobil dari rombongan Bapak Presiden dan memang tidak boleh masuk. Jadi yang harus dan diperkenankan masuk hanya 7 mobil dan dengan pembatasan jumlah orang yang ada di dalam mobil. Sementara deretan mobil-mobil ini memang sengaja diparkir di 1 kilometer sebelum jembatan Geladak Perak, Juno. Baik, hingga saat ini berapa banyak personel yang diturunkan untuk pengamanan? Ya, sejauh ini dari pantauan kami, memang kita belum bisa memastikan data yang pasti dari petugas keamanan. Yang jelas
selain TNI dan Polri, juga aparat samping, juga TNI dan Polri, ada juga pas pampres yang jumlahnya kita belum juga tahu pasti, Juno. Ya, hingga saat ini ada upaya perbaikan terkait dengan jembatan yang putus saat ini. Apakah TNI ataupun pihak terkait telah mengerahkan alat berat? Ya, sejauh dari pengamatan kami, terdapat belasan alat berat milik TNI maupun Polri maupun swasta yang dikerahkan untuk normalisasi kawasan terdampak timbunan abu vulkanik ataupun lahar dingin ataupun lahar panas juga. Namun dari pantauan kami di lapangan saat ini untuk proses normalisasi dihentikan sementara melihat cuaca kurang bersahabat dan kurang bisa diperkirakan untuk faktor keamanannya seperti itu. Baik, terima kasih rekan Hernawan Mustika dari kawasan Jember, Jawa Timur terkait dengan putusnya jembatan Geladak dan juga kunjungan dari rombongan Presiden yang menuju kawasan Sumber Uluh di Lumajang, Jawa Timur. Dan saudara, gambar yang Anda saksikan di sisi layar kaca Anda ada dua visual, yakni alat berat, yaitu di desa ataupun di dusun Kampung Renteng yang terkait dengan upaya pencarian korban yang disebut oleh rekan Babul Arifandi ada sekitar 10 korban dan saat ini 5 korban telah ditemukan dan kemudian proses evakuasi korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan di sisi layar kaca Anda sebelah kiri yaitu Presiden Joko Widodo tengah menemui para pengungsi korban dampak dari erupsi Gunung Semeru dan juga membagikan sejumlah bantuan bagi para pengungsi. Presiden Joko Widodo tiba di Lumajang, Jawa Timur dari pukul 10 pagi tadi dan menemui sejumlah pengungsi terutama di titik pengungsian Desa Sumberwuluh. Dan saat ini tercatat ada ratusan warga yang mengungsi akibat dampak dari erupsi Gunung Semeru. Presiden juga meminta pihak jajaran terkait untuk segera cepat untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat terutama bagi pihak-pihak seperti Menteri PUPR yaitu Basuki Hadi Mulyono dan juga tim gabungan dari Basarnas untuk melakukan tindakan tanggap darurat terutama proses rehabilitasi, normalisasi dan juga proses evakuasi. Hingga saat ini bantuan tidak hanya makanan termasuk juga obat-obatan bagi para pengungsi. Di lapangan Sumberwuluh ini terdapat beberapa tenda dan juga posko layanan kesehatan. Ya, saudara, erupsi Gunung Semeru memunculkan kesedihan pada warga terdampak. Tidak hanya harus ikhlas melihat rumah mereka yang hancur, namun juga warga harus sabar untuk menemukan anggota keluarganya yang masih hilang.